Untuk memunculkan kebiasaan disiplin dengan etos kerja yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, para calon anggota Paskibraka harus mengikuti aturan dan larangan yang telah ditetapkan. Tidak memegang telepon genggam selama masa karantina merupakan salah satu larangan yang harus ditaati calon Paskibraka. Kayak ya udah menyesuaikan aja, yang dilarang ya emang nggak boleh dimakan yang pedes. Bangun pagi secara pribadi dengan saya masih dalam tahap penyesuaian. Perlu penyesuaian, itulah kata-kata yang diucapkan para calon anggota Paskibraka tingkat pusat selama menjalani masa karantina yang sudah berlangsung sejak 15 Juli lalu. Bukan tanpa alasan, pasalnya mereka harus menyesuaikan kebiasaan sehari-hari di rumah dengan aturan apa saja yang boleh mereka lakukan dan apa saja yang tidak boleh mereka lakukan selama di asrama. Semua kegiatan dari mulai jam bangun tidur sampai dengan jam tidur, semuanya sudah terjadwal dan ada aturannya. Ada beberapa aturan yang harus mereka patuhi, seperti kedisiplinan, makanan yang boleh mereka makan, etika, kesopanan, serta masalah kebersihan diri dan kebersihan kamar. Pertama aku kaget ya Kak, soalnya itu pas pemeriksaan kamar itu salah satunya itu emang betul-betul detail itu dari yang emang privasi kita kayak di kamar mandi kayak baju gantung aja itu udah didefinisikan kamar kotor gitu. Terus kayak botol bekas minum kayak masih ada airnya terus kita simpan aja di kamar itu kayak itu kotor kamarnya. Jadi aku kayak kaget gitu juga pertama lihat aturan kayak begitu diperiksa kamarnya gitu. Yang saya inginkan setelah karantina mungkin di rumah saya bisa menerapkan apa yang sudah diajarkan di Desa Bahagia ini. Saya bisa konsisten tentunya sehingga terbiasa. Untuk kedepannya saya ingin bercita-cita menjadi ya Taruna Akpola. Banyak cerita kalau di sana juga sama seperti ini. Jadwalnya yang mepet, berkejar-kejar dengan waktu. Sehingga saya akan membuat pribadi saya untuk terbiasa dengan hal ini. Menurut Dede Sutrisna, kakak Pamong Capaskap, beberapa aturan selama masa karantina diantaranya tidak boleh menggunakan make up, hanya boleh menggunakan skincare. Sedangkan untuk makanan tidak boleh makan makanan pedas, asam, bersantan, dan gorengan. Makanan yang diperbolehkan adalah makanan dengan gizi seimbang. Calon Paskibraka pun tidak diperbolehkan memegang handphone atau dikunjungi keluarga. Mereka harus fokus mengikuti diklat sampai tugas mereka tunai dilaksanakan pada 17 Agustus mendatang. Bahasanya barangkali kalau bahasa kerennya reward and punishment barangkali ya. Tapi punishment yang membangun lah. Seperti contoh misalkan dalam kegiatan PBB dia salah. Bagaimana hukumannya apa supaya menyehatkan dia? Ya mungkin push up. Nah, kemudian dalam sisi makan berisik. Bagaimana push up segala macam? Enggak. Ayo duduk setengah. Duduk setengah itu artinya tidak seluruh kursi didudukin sama dia. Kita kasih kursinya ke belakang, dia duduk lebih tegap. Yang lebih tegap, table manner-nya berlaku, tangannya tidak menyentuh meja, sehingga ayunan sendok dan garpunya menyatu dengan baik, tergeser, tidak berisik. Jadi hukuman-hukumannya itu lebih cenderung dia membina dia. Namun ada juga hal-hal yang diperbolehkan selama masa karantina. Di antaranya mereka boleh bersenang-senang di saat senggang latihan. Mereka diperbolehkan menunjukkan kemampuan mereka seperti menyanyi, menari, atau membuat yel-yel agar capaska lain kembali bersemangat. Konteksnya marahinnya bukan marahin, waduh gimana gitu ya, tapi adalah teguran, diingatkan bahwa ini tidak baik ya. Teman-temannya juga sama-sama bisa menilai satu sama lain. Jadi mereka tidak boleh saling bersaing. Merasa diri paling hebat, ini juga kita tekankan karena sebagai satu pasukan ya harus sama, itu tidak boleh ada yang merasa diri lebih hebat. Nanti nggak jadi pasukan lagi kalau semuanya ingin sendiri-sendiri. Nah, ini kekompakan inilah yang dibangun selama keseluruhan sesi yang ada di sini sebagai satu tim ya, tim yang bekerja bersama untuk satu tujuan. Secara keseluruhan, aturan yang diberikan kepada calon Paskibraka tujuannya untuk membina kedisiplinan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Dari mulai bangun tidur pukul 4 pagi hingga jam tidur pukul setengah 10 malam. Nita Handayani, Fajar Bolivia, Depok, Jawa Barat.